mengalahkan Aston Villa juga. Jadi memang sempat mungkin juga kaget ya bagaimana Todd Boehly benar-benar membuat kita semua terkejut dengan gebrakan dia di kala dia mampu untuk memegang kendali Chelsea dari Roman Abramovich dengan mengumpulkan blue chip. Ini kan Amerika banget gitu kan. Gue akan mungkin sedikit tidak setuju dengan superkomputer andai di window ini Carlos Baleba masuk untuk Manchester United. Ya, tapi itulah keadaan yang harus diterima oleh Newcastle sehingga mereka juga kesulitan untuk bisa menjadi kampiun secepatnya. Dan kalau Isak lepas maka Liverpool akan semakin tinggi lah rate-nya untuk bisa mengamankan lagi title untuk mempertahankan gelar di Premier League. Tapi ngobrol sama Jover, sama Ainse, sama Arteta, dan gue memberikan satu masukan bahwa kalau ada Gabi Ainse tenang aja, dan Arteta sudah tahu betul kan atribut apa yang dia tawarkan, dan ini membuat situasi di lapangan latihan pun begitu luar biasa kompetitif. Ainse bisa menabrakkan dirinya ke Gabriel Magalhaes, menantang Magalhaes itu bisa lebih menguatkan lagi physical capability. Dan anehnya adalah season belum dimulai sudah dikatakan Gyökeres flop oleh beberapa pengamat bahkan, dan ini menurut gue konyol ya, karena the real deal is the Premier League nanti ketika kick off menghadapi Manchester United. Satu opening game yang akan sangat menarik. Gue sih menyangka akan terjadi hasil imbang. Oke just few days away ya. IPL 2025-2026 akan mulai. Kick off ya. Waduh, can't wait. Really apalagi udah diberikan curtain raisernya Community Shield gila banget kemarin. Betul. Dengan Palace yang keluar sebagai pemenang ya. Dan Liverpool akhirnya gagal. Walaupun mereka sangat sukses dalam hal transfer pemainnya. Iya, dan kembali gue utarakan bahwa tidak menjadi ukuran apa yang menjadi final result outcome dari pertandingan di Community Shield, dan bagaimana di window yang begitu luar biasa ini buat Liverpool mendatangkan pemain-pemain yang bisa mengupgrade lagi penampilan dari tim ini. Mereka boleh dikatakan overachieve lah di season dimana ini merupakan debut sebelumnya buat Arne Slot, kemudian menjadi juara mungkin di luar dari ekspektasi bahkan penggila Liverpool sekalipun. Mereka tentunya sangat bergembira, sukacita karena outcome-nya bisa menjadi juara, dan bagaimana pemain-pemain yang tadinya hanya French players atau bahkan juga sulit untuk berkembang seperti Gravenberch di usia sangat muda bisa dioptimalkan oleh Arne Slot, dan situasinya luar biasa dengan Mo Salah yang mampu mencetak 29 gol di Premier League gitu kan. Ini satu musim yang begitu luar biasa bersinar buat dirinya secara pribadi, dan bagaimana dia juga diperpanjang kontraknya walaupun kita tahu di laga menghadapi Palace tidak terlalu optimal dia dengan Van Dijk, tapi tentunya this is the real deal. Di mana liga dimulai, para pemain dengan kualitas Mo Salah harapannya bisa tetap memberikan imprint yang kuat ya buat tim Liverpool. Tapi adisi dari Florian Wirtz, bagaimana dia tampil begitu nyaman untuk bisa menjadi pemegang tempo dan juga pengatur serangan dan berkreasi luar biasa. Fluiditas dari pergerakan dari para pemain di lini serang Liverpool yang lagi-lagi membuat gue juga terkesima. Ugo Ekitike yang bisa langsung tampil begitu maut dengan gol cepatnya di Wembley. Ini juga pemain yang lagi gue katakan alien dengan kendali bola yang sangat baik, dengan pergerakan yang begitu cepat dan ketangkasan dia. IQ sepak bolanya luar biasa. Jadi ini kalaupun mungkin Isak belum datang bukan menjadi masalah lah bagi Liverpool karena punya pemain sekelas Ekitike, belum lagi itu berbicara tentang newcomers di posisi wingback dalam diri Kerkesh dan juga tentunya Frimpong. Dan Kerkesh pertandingan yang akan berlangsung dramatis bagi dirinya karena menghadapi mantan timnya, tentunya banyak emosi yang akan campur aduk lah buat Milos Kerkesh. Ya, mungkin sebelum kita lebih detail ya tentang pertandingan dari masing-masing klub dan siapa mungkin bisa jadi dibilang prediksi Big Six-nya. Oke. Terus pasti kita akan ngebahas juga kemana tuh Manchester United gitu ya. Cuman yang menarik adalah gue pengen lihat pergerakan daripada Premier League sendiri. Sebenarnya kan udah banyak mengundang investor terutama dari Amerika. Yes, yeah.
Dan kita nggak ngomongin tentang business group dari Amerika, tapi kita juga ngomongin bahkan beberapa selebriti ya dari Amerika. Dan yang terakhir kita tahu ya, Snoop Doggy Dogg. Ya. Swansea City ya. Swansea. Kalau kita bicara di Premier League, tentunya jangan lupa bahwa Michael B. Jordan bagian dari Michael B. Black Jordan, Knights, betul ya. dengan Bournemouth-nya, dan ini ownership yang juga luar biasa. Mereka punya komitmen untuk merebuild dengan melepas misalnya Gary O'Neill sebagai pelatih, kemudian mendatangkan Andoni Iraola yang sekarang juga menjadi hot prospect dan diperebutkan oleh tim-tim besar, gak cuma di Premier League. Ini adalah satu gaya ownership yang baru, yang segar, yang mungkin dimulai oleh Glazers tidak dengan kondisi terbaik untuk mewakili ownership Amerika. Ada juga Khan di Fulham yang sekarang juga sudah mulai outcome-nya luar biasa. Dia dan anaknya begitu berperan sentral ya untuk bisa membuat Fulham seperti sekarang ini. Randy Lerner untuk Aston Villa juga dulu menjadi ownership yang modelnya sekarang juga dipertahankan dengan begitu luar biasa untuk perkembangan Aston Villa juga. Jadi memang sempat mungkin juga kaget ya bagaimana Todd Boehly benar-benar membuat kita semua terkejut dengan gebrakan dia di kala dia mampu untuk memegang kendali Chelsea dari Roman Abramovich dengan mengumpulkan blue chip. Ini kan Amerika banget gitu kan, dengan bintang-bintang muda yang dikumpulkan. Memang nggak semuanya akan bersinar, tapi dalam durasi kontrak panjang ini tentunya di musim ketiga atau 4 akan ada pemain-pemain yang akan tampil luar biasa optimal. Dan kita bisa mention misalnya Cole Palmer yang sekarang menjelma menjadi pemain yang menjadi fokus utama lah kekuatan dari Chelsea, dan ini menjadi satu keadaan yang sangat positif lah bagi Todd Boehly dan Chelsea yang akan berambisi nih untuk bisa lagi menyamai prestasi ya di musim lalu dan mungkin coba untuk one up lebih baik menuju ke top 3. Iya. Karena kan sebenarnya kita tahu Wrexham ya itu juga dimiliki oleh Hollywood Connection gitu ya. Terus tadi yang gue bilang Snoop Doggy Dogg dengan Swansea City-nya. Dan juga ada pemain NFL, itu kebetulan juga idola gue tuh ya, Houston Texans, J.J. Watts. Ada di Burnley juga gitu. Tapi kalau kita ngeliat flashback, sebenarnya itu kan salah satu juga yang termasuk inisiator awal adalah LeBron James ya. Makanya gue pakai NBA nih kali ini. Liverpool ya? Betul, Liverpool. Tapi yang menarik adalah 2011 dia beli. Ternyata sekarang itu nilai valuasinya itu udah berlipat-lipat. Bahkan dia sudah mengantongi keuntungan sekitar 120 juta euro ya. Dan ini kayaknya memang terlepas memang kita banyak yang nada-nada ya mungkin agak-agak sumbang, ngacoin banget nih para investor Amerika, tapi mereka mungkin nggak not all of them, tapi most of them itu memang tahu cara mengelola sebuah bisnis ya. Apalagi memutar uang ya. Apalagi memutar uang itu. Karena mereka multiple ownership untuk franchise yang berbeda di liga-liga yang berbeda, bahkan di Amerika sendiri mereka biasanya punya tim dengan share di NFL, di MLB, di NBA, dan tapi yang mungkin menjadi kekhawatiran bagi Premier League adalah bagaimana ownership asing ini sudah mendominasi praktis hampir 100%. Yang menjadi masalah adalah uang yang masuk ke klub Premier League misalnya tidak melulu 100% untuk digunakan, di-develop untuk training facilities, untuk pembaruan stadion, penyegaran di berbagai fasilitas untuk supporter dan juga para pemain. Ini nggak sepenuhnya seperti itu. Misalnya case in point the Glazers. Tapi kemudian situasinya mulai berubah, mulai ada pemahaman yang lebih baik dari para ownership USA ini untuk bisa mungkin juga memberikan kesempatan untuk menjalankan pekerjaan. Footballing Association juga diberikan kepada tokoh-tokoh yang mengerti tentang sepak bola dan Liga Inggris, dan bagaimana mengelola klub Inggris yang memang punya hal yang unik ya, koneksi antara supporter dengan timnya, dan bagaimana juga kebiasaan secara keluarga mereka menikmati laga-laga sepak bola di hari-hari libur major. Ini juga sebenarnya sangat mirip dengan olahraga di Amerika Serikat. Jadi ini adalah satu keadaan di mana tentunya ownership Amerika ingin mengambil keuntungan juga dari apa yang bisa mereka dapat dari mempunyai share di tim-tim di Premier League. Dan kalau jadi kayak nyerempetnya jadinya balik lagi ke kalau memang nggak ada satu garis gitu ya yang ngebatasi apa yang dilakukan oleh para owner ini. Yang benar-benar sangat investment oriented gitu ya. Tadi lu bilang kayak muterin uangnya tuh jago banget gitu ya. Tapi satu sisi sebenarnya agak memberikan beban tentunya ke para penonton. Nih gue baru dapat di grup chat itu adalah kalau average tiket di tahun 2005-2026 ini untuk Premier League itu highest itu adalah Arsenal. Itu 922 pound sterling. Ya sementara kalau kita ngomongin Bundesliga, dan ini kita ngomongin tadi highest ticket itu Arsenal tuh yang paling mahal. Itu buat season ticket? Buat season ticket ya. Sementara kalau Bundesliga
FC Bayern Munchen itu cuma 149 pound sterling. Ini yang gue bilang sih dia. Jadi mungkin kita pernah dulu sempat nyerempet-nyerempet tentang 50 plus 1 rule. Jadi memang semua keputusan itu nggak bisa langsung majority owner gitu. Karena kan memang sebenarnya daripada kepemilikan sendiri ada kepemilikan daripada sekumpulan supporters gitu ya. Jadi memang masih tetap dikontrol. Ini gimana nih menurut lu? Ya ini 8 kali lipat lebih mahal dari Pandora Premier Box yang dibuka misalnya dengan adanya Premier League sendiri di tahun 92 sebagai runaway league tadinya kan. Tapi kemudian mereka bisa berkomunikasi dengan Liga Inggris sendiri untuk bisa akhirnya menjadi liga yang sah juga. Kemudian datangnya ownership asing yang masuk tanpa dengan aturan yang jelas, membuat adanya mereka bisa flexing di Liga Inggris, memanfaatkan juga tentunya resources yang mereka miliki di klub yang mereka sekarang sudah punya. Dan dimulai dengan Roman Abramovich misalnya, ini adalah satu ownership dengan sistem yang begitu revolusioner dan hasilnya sangat cepat ya, instant impact yang didapat oleh khususnya Chelsea. Ini juga menjadi mungkin dasar bagi American ownership bahwa mereka bisa dalam waktu yang singkat dengan perubahan yang ekstrim, dengan investment yang luar biasa, memasukkan uang untuk membeli pemain dan kemudian juga merubah keadaan tim. Ini ya sangat jelas nyata menjadi salah satu upaya utama dari ownership Amerika. Tapi jangan lupa juga bahwa keadaan di mana harga ini begitu tinggi untuk misalnya season ticket, ini tidak lepas dari fasilitas yang didapat di arena bagi supporter. Tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana wages para pemain yang tidak ada batasnya ini. Karena kalau kita bicara tentang olahraga di Amerika Serikat, ada batas maksimal yang bisa dilakukan sebuah tim dalam salary cap tadi untuk membuat situasinya nggak hilang kendali seperti ini. Tapi kan ini adalah kesalahan dari Premier League yang tidak memberikan aturan yang jelas dan tepat sejak awal. Jadi kalau rise dari wages ini atau gaji terus saja meningkat dengan angka yang astronomical yang tidak masuk akal, tentunya dari segi untuk menonton sang pertandingan ini, datang ke stadion dan juga untuk menonton dengan subscribing, tentunya akan terus naik. Ya tapi kan istilahnya kalau cap itu juga ada yang hard, ada yang soft gitu kan. Jadi walaupun tetap ada ceiling pada saat melebihi, berarti kan ada luxury tax yang harus dibayar. Nah pertanyaannya adalah luxury tax itu akan dikemanakan? Itu kan bisa dijadikan untuk kembalikan lagi ke fans, kembalikan lagi ke fasilitas. Kembali ke fans, fasilitas dan juga membantu untuk tim-tim yang ada di bawah dari piramid sepak bola Inggris. Ini kan sebenarnya menjadi atensi utama bahwa kalau dengan take over dengan jumlah yang massive ini, maka piramid ke bawah ini akan ditopang oleh tim-tim Premier League. Tapi tidak terjadi juga, masih ada masalah-masalah pembayaran gaji bagi tim-tim yang bahkan berlaga di Championship Division yang merupakan kasta kedua. Tapi ada banyak kendala di sana dan ini menjadi perhatian ketika piramid ini tidak bisa balance dan stabil. Tentunya ke bawahnya akan ada masalah-masalah berikutnya yang membuat banyak tim-tim seperti Bury misalnya likuidasi juga tanpa ada bantuan signifikan dari tim-tim yang sebenarnya ada berdekatan dengan Bury seperti Manchester United. Tapi ini tidak terjadi. Jadi ekosistem sepak bolanya agak terluka. Ini harus ada rules yang tepat, harus ada manajemen yang lebih baik dari Premier League, tapi belum bisa mereka lakukan dengan optimal. Ya jadi tetap sih Liga Inggris adalah liga paling solid lah ya. Mungkin 3 players away. Self-proclaim atau gimana? 3 players away kan misalnya. Kalau misalnya siapa? Mbappe. Lamin. Dembele. Pindah ke Inggris. Selesai udah. Mau nonton apa lagi? Ya kalau pemain-pemain Jerman udahlah ada wakil Everts gitu kan. Dan yaudah kita mungkin mau coba bahas lebih ke ini ya. Bentar. Nih. Jadi gue kemarin baca-baca nih. Ini Opta ya, super komputer. Mereka ngeramal. Gue pikir Zion Computer. Bukan. Jadi mereka kasih prediksi lah Premier League untuk musim 2025 dengan 2026 ini. Dari 20 tim ini siapa yang berpeluang menjadi juara dan mungkin secara tidak langsung ke setel tuh dari peringkat 1 sampai bottom 3-nya. Di sini yang menarik adalah Liverpool. Dan untuk 2 apa 3 kali nih secara berturut-turut Arsenal kembali lagi menjadi peringkat kedua. Jadi kalau kita lihat itu adalah musim yang akan datang runner up lagi maka 4. Maka 4 ya, maka jadi 4 ya. Dan mungkin ngebacanya itu adalah 1 itu adalah berapa persen kemungkinan dia menjadi peringkat 1 dan seterusnya ke belakang ke kanan itu adalah peringkat ke-20. Dan yang menarik adalah Liverpool, Arsenal, City dan
Chelsea gitu ya. Dan dua peringkat 5-6-nya adalah Aston Villa dan Newcastle United. Ya. Lu kira-kira nyadar nggak di satu tim nih kok kelempar jauh juga nih? Ya, masih ada di peringkat yang belum nyaman ya. Belasan untuk Manchester United dan naiknya pun nggak terlalu signifikan Ini dari sadis musim sih lalu. bener. Ini Super sadis komputer, sih. ya, Super komputer gua bener prediksi, ini. Tapi gue akan mungkin sedikit tidak setuju dengan super komputer. Andai di window ini Carlos Baleba masuk untuk Manchester United. Nah, coba lu bahas kenapa? Lu kenapa yakin banget sama dia? Ini satu pemain yang udah gue follow dan perkembangan luar biasa untuk Brighton, apalagi second half of the season benar-benar menjelma menjadi pemain yang menurut gue bahkan Moise Caicedo pun bisa dilewati dirinya. Kalau satu musim lagi ini dia bisa tampil konsisten, maka harga dari Caicedo pun bisa lewat. Jadi United harus mendapatkan service dari Carlos Baleba ini di musim ini. Baleba Jarang punya loh semua kejadian. atribut yang dibutuhkan di lini tengah dari Manchester United yang akan membuat signing baru mereka seperti Matheus Cunha, kemudian juga Bryan Mbeumo tidak akan mengkhawatirkan untuk tracking back. Pun juga dengan Bruno Fernandes. Karena Carlos Baleba bisa melakukan multiple position di lapangan tengah, work rate-nya luar biasa, off the ball, on the ball, coverage-nya, bagaimana dia juga begitu jeli untuk bisa untuk men-sniff adanya ancaman dari lawan sangat cepat. Ini mungkin mengingatkan gue kepada Makalele tapi dia punya energi yang lebih dalam diri Baleba. Wow, that high ya lu nilai dia. Makalele is like Makalele is a player yang punya bracket sendiri juga gitu kan. Tapi Makalele kan mungkin dari segi intensity permainan nggak terlalu tinggi, dan power dia nggak terlalu jelas terlihat, tapi dia bisa memberikan influence untuk membuat para pemain lawan yang berbahaya menuju ke zona pertahanan dari Chelsea atau Real Madrid misalnya, tapi dibawa menuju ke sisi, dibawa menuju ke area-area yang menjadi mereka tidak menjadi pengaruh besar untuk tim yang mereka bela. Ini adalah Makalele position yang memang sensasional. Tapi sekarang kalau gue lihat Baleba adalah pemain yang mungkin tidak sejak Michael Carrick Manchester United punya. Dan ketika Carrick menghilang, maka ada drop yang juga cukup jauh dari penampilan Manchester United. Dulu mereka punya Owen Hargreaves juga. Number 6 dong kalau gitu ya. Dia bisa di 6, bisa di 8. Dia punya kalau di 8 berarti dia punya passingnya juga bagus. Goal, passing yang bagus juga, between the lines movement luar biasa, breaking the lines dengan pass dia juga impressive. Kalau Baleba datang ke United, oleh karenanya Manchester United sangat ingin cepat ini prosesnya untuk personal terms di agreed, kemudian baru berbicara lagi dengan Tony Bloom dan Brighton yang merupakan kalau gue melihat justru ownership di Inggris memang banyak American based, tapi Tony Bloom bisa melakukan variasi dengan masih ada Britnya, masih ada Englishnya, tapi juga ada bantuan dari Amerikanya. Dan Bloom selalu jeli untuk bisa mengambil resiko untuk mempercayai para pemain muda yang tidak hanya datang dari Eropa, tapi juga udah berapa dari cuannya tuh dia? South America, dari Central America juga cuannya luar biasa dan menjadi tim yang bisa mungkin turnaround-nya sangat besar dari segi transfer mereka dan bagaimana selalu bisa mendapatkan talenta seperti Caicedo yang dijual triple digit. Sekarang juga Baleba potensi triple digit juga, tapi kalau dia masuk tadi akan membuat beban dari Casemiro, dari Kobe Mainoo, dari Ugarte hilang. Dan potensinya kalau tadi 12, oke, super komputer, gue setuju juga. Tapi gue akan menyanggah kalau Baleba masuk, maka mungkin 5-6 posisi di atas dari 12 untuk Manchester United. Wow, cuman emang jadinya... Cuman belum di top 3, cuman ini the conversation buat memperbaiki situasi United tidak lagi terdampar di peringkat 12 gitu kan. Ini jadi keulang lagi gitu, Brighton lagi bagus-bagusnya, habis pemainnya gitu kan. Tapi kalau Brighton habis, dia sudah punya stok lagi gitu kan. Bahkan pemain yang berperan untuk membawa Sunderland menjadi tim yang beredar lagi di Premier League sekarang menjadi bagian dari Brighton. Jadi kan sangat jeli nih untuk mencari pemain-pemain bintang muda. Kalau gue nggak setuju tapi nggak masuk zona Eropa jadi takutnya gitu. Oh iya, itu menjadi keadaan yang mungkin buat Brighton normal. Bahkan itu achievement yang begitu tinggi kalau mereka bisa seperti di kala era De Zerbi gitu kan. Berlaga di Eropa. Gue gak melihat Brentford justru ada di top 10. Ini menjadi satu keadaan yang mungkin juga anomali kan, ya buat jadi Brentford juga bagus akhirnya dibongkar lagi. Ya, tapi kan Palace kemungkinan besar dibongkar tapi lagi. Brentford sudah cukup konsisten untuk bisa mereka sebelumnya punya trio BMW, kemudian dipecah dengan Ollie Watkins yang berpindah, yang terakhir tentunya Mbeumo, dan sekarang Wissa juga sepertinya cukup berisik untuk ingin keluar dengan intent dari Newcastle misalnya untuk mendapatkan services dari Wissa. Ada juga tim-tim dari Roshan Saudi Pro League. Gue melihat justru Brentford yang bisa berpotensi akan terdegradasi.
Wow, ini udah malah early prediction nih. Dan gue gak Padahal percaya dengan pelatih mereka ya, Keith Andrews yang menjadi pilihan dari manajemen. Walaupun mungkin gue bisa dibuktikan salah lah dengan apa yang mungkin gue predik untuk Brentford. ya yang menarik sih justru one of the surprising team last season itu kan Nottingham Forest ya. Yep. Ini malah mereka cukup kelemparnya cukup jauh juga ya. Bahkan di bawah Bournemouth dan juga Brentford. I don't get it. Ini juga nggak ngerti nih cara. Ini mungkin salah satu juga yang lagi menjadi false position buat Forest, atau mungkin juga super computer melihat adanya fixtures nanti di Europe yang akan mengganggu mereka di midweek dengan travel yang harus mereka lakukan dengan istirahat yang singkat. Dan bagaimana ini menjadi satu keadaan baru karena sudah cukup lama ya mereka tidak beraksi di Europe. Walaupun memang Marinakis sudah mempersiapkan skuadnya dengan membeli pemain-pemain yang luar biasa, termasuk salah satu pemain favorit gue, Igor Jesus yang ada di lini serang yang kemarin di World Club Cup Championship juga tampil bagus begitu mengesankan. Yeah. Dan Spurs ya, kita very high on Thomas Frank. Cuman ini juga sama, It's still Tottenham. Still Tottenham ya. Dan juga tentunya Everton ini juga gue nggak tahu kenapa ini tim ya. Kalau dilihat sih sebenarnya kalau pada saat momen-momen big games mereka ini one of the toughest team to beat sebenarnya kan Everton. Cuman tapi menghadapi tim in and around mereka ini yang kadang-kadang mereka ngaco banget underperform. Tapi gue melihat David Moyes akan lagi memberikan sentuhan bagusnya lah untuk Everton, dan gue merasa tim ini akan bisa berbicara banyak, apalagi untuk memotong poin-poin dari tim-tim seperti Chelsea, bahkan hingga ke City dan Liverpool juga. Kalau di derby kan Everton tahu sendiri kan selalu menyulitkan Liverpool. Jadi gue pikir lagi ini satu posisi yang mungkin juga gue akan agak nggak setuju ya, dan gue berharap Everton ada justru di top 10. Dan satu tim sebenarnya bukan timnya sih, cuman salah satu leading player di tim ini, West Ham United ini juga kenapa kok jauh banget ke bawah ya? Karena Graham Potter. What do you expect dari Potter yang memang setelah dia ke Chelsea yang mungkin menurut gue terlalu cepat diambil job itu. Itu. Padahal di Brighton gila sih untuk dia. Brighton, tapi ternyata Brighton juga bisa upgrade dengan datengin De Zerbi. Justru front line mereka jadi menakutkan. Di era Potter kan mereka tampil safe, bisa mengejutkan. Tapi De Zerbi kan cuma nerusin apa yang dilakuin sama Potter. Iya, tapi kan dari segi goal scoring, Potter bukanlah pelatih yang mengutamakan goal scoring sebagai satu hal utama, dan Brighton struggle untuk bisa menjadi tim yang moncer untuk cetak gol lebih dari 2 dalam setiap pertandingan. Tapi De Zerbi merubah semua itu kan dengan bisa menampilkan Evan Ferguson bahkan Danny Welbeck kala itu menjadi bintang-bintang yang bersinar, dan gue pikir Brighton is gonna be Brighton. Mereka akan ada di level lebih tinggi dari Brentford, lebih tinggi dari Everton. Kalau untuk lebih tinggi dari Tottenham, gue juga gak terlalu yakin ya, karena gue cukup menaruh respect luar biasa bagi Thomas Frank yang gue rate sebagai salah satu pelatih yang juga memiliki kemampuan secara teknis untuk bisa mendevelop pemain sangat apik. Dia sudah buktikan lah di Brentford, dengan bahkan Mikkel Damsgaard juga dia sulap menjadi pemain yang begitu signifikan di lapangan tengah. Eriksen yang baru sembuh dari sakitnya, sempat collapse di Euro, kemudian dia dipercaya oleh Thomas Frank yang tahu kualitas dari Eriksen kala itu, bahkan bisa mendapatkan move ke Manchester United. Saya pikir Thomas Frank akan memperbaiki lah Tottenham. Lini serangnya punya Mo Kudus, punya Dominic Solanke. Dan ini yang menarik ya, dengan Son Heung-min yang tidak lagi menjadi bagian dari squad, gue melihat justru ini akan membuat lebih bersinar front line, dan gue mungkin akan membicarakan Dom Solanke menjadi pemain yang ada di perbincangan top scorers. 15 plus. Karena dia juga penalty taker sih ya. Jadi itu apalagi Madders juga. Madison juga ini ya. Going to be out half of the season dengan lagi-lagi cedera panjang yang dialami setelah preseason kemarin. I see. Oke, ini sekarang udah langsung aja kita Big Six prediction, kita mulai dari 3 teratas. Persentase dari ini super komputer lagi nih. Ya ini nggak bisa dipungkiri, gue agak setuju dengan ini. Liverpool dengan bagaimana mereka coba untuk memperbaiki lagi skuadnya dengan adisi-adisi yang spektakuler, dan tentunya Florian Wirtz akan punya peran yang begitu luar biasa. Kalau Alex Isak masuk maka akan menjadi 32% menurut gue akan naik. Tapi udah di veto loh, nggak bisa loh katanya Isak itu. I think masih ada cara. Masih ada cara ya? Iya. Walaupun ya kan Newcastle sebenarnya adalah bukan klub yang harus menjual pemainnya. Newcastle adalah tim yang mungkin di era yang salah ketika takeover terjadi.
Karena kan ini nggak fair menurut gue. Ketika lo bisa memberikan kebebasan tanpa PSR misalnya untuk Roman Abramovich, misalnya untuk Abu Dhabi dan Man City, tapi kemudian ketika investment Saudi ini masuk bukan di saat yang tepat, sudah ada rintangan-rintangan dari segi finances yang harus mereka tepati, tidak boleh menggila di window. Ini membuat takeovernya belum dengan outcome yang sesuai dengan apa yang diharapkan terjadi lah. Mereka kan harapannya bisa langsung di durasi mungkin musim ketiga menjadi juara Premier League. Ini masih menjadi sangat sulit. Bahkan di window sekarang pun mereka begitu sulit mendatangkan pemain, kalah dari Manchester United yang tidak punya apapun yang mereka tawarkan dari segi aksi di Eropa misalnya. Tapi tetap menjadi magnet yang luar biasa. Manchester adalah kota yang lebih dekat dengan London, sedangkan lo harus naik train 6.5 hours untuk mencapai Newcastle. Agak terisolir mungkin bagi para pemain tenar ini, mereka harus bolak-balik London misalnya dengan private jet, kan nggak terlalu mudah ya. Tapi itulah keadaan yang harus diterima oleh Newcastle, sehingga mereka juga kesulitan untuk bisa menjadi kampiun secepatnya. Dan kalau Isak lepas, maka Liverpool akan semakin tinggi lah rate-nya untuk bisa mengamankan lagi title untuk mempertahankan gelar di Premier League. Tapi jadi way too dragging gak sih? Maksudnya kalau lo jadi manajer gitu ngelihat satu pemain yang ngotot banget untuk bisa ditarik, tapi pada saat ada proses yang harus dilalui, negosiasi yang harus benar-benar dituntaskan, tapi pemain ini gitu ya, pemain yang mau lo ambil ini seperti berulah gitu kan. Yeah. Jadi bayangkan kalau misalkan akhirnya Isak harus stay di Newcastle. Gue gak kebayang sih locker room itu kayak apa tuh. Ini yang unik ya, kemarin gue punya personal experience, gue sempat ngobrol juga dan gue mendengar conversation dari Kieran Trippier. Kala itu berbicara dengan beberapa staff dari coaching staff Eddie Howe, tanpa Eddie Howe. Tapi ada yang gue dengar adalah kegusaran dari beberapa pemain. Ketika ini kan baru panas-panasnya terjadi di preseason kemarin di Singapura. Trippier dan beberapa pemain senior sebenarnya ingin Isak untuk stay, tapi ada pergerakan dari beberapa pemain yang juga merupakan pemain inti dari Newcastle yang sudah mulai gerah dengan tingkah dari Isak gitu kan. Padahal durasi kontraknya karena masih ingin cukup pindah panjang. itu ya, karena poinnya durasi kontrak masih panjang, tapi dia act like a kid misalnya, tidak terlalu profesional. Dia juga menghilang dari training center di Newcastle, justru di Sociedad dia berlatih gitu kan, di San Sebastian. Itu bukanlah mungkin opsi terbaik, dan ada beberapa pemain dalam kubu yang kurang nyaman kalau Isak diintegrate lagi dengan squad utama. Tapi kan dia masih punya kontrak dan dia masih sebagai karyawan dari Newcastle United as a player gitu kan. Jadi bagi Eddie Howe ini situasi yang sangat tricky. Kalau Howe bisa memilih, tentunya Isak automatically lah akan tetap dipercaya sebagai andalan, apalagi mereka juga kehilangan Callum Wilson gitu kan. Ini keadaan yang sangat tricky lah buat Newcastle behind the scenes ya, untuk bisa menenangkan semua pemain yang sekarang mungkin mulai terganggu dengan tingkah dari Isak yang sudah kembali juga ikut training lagi walaupun terpisah ya dengan squad, dan juga mereka tidak membiarkan Isak ikut di acara barbecue untuk family yang berlangsung kemarin. Ini juga keadaan yang tidak nyaman, tapi Isak sendiri yang membuat situasinya seperti ini, coba mempush untuk ada transfer terjadi dengan cepat tapi dipersulit, dan sangat wajar kalau Newcastle mengambil angle ini untuk mempersulit langkah Isak untuk lepas, karena memang tidak dalam posisi Newcastle sebuah selling club. Karena mereka menjual hanya untuk menjaga PSR saja, dan itu biasanya dilakukan dengan pemain-pemain akademi seperti Elliot Anderson misalnya. Dan melepas juga Sean Longstaff kemarin. Cuma maksudnya kan ini juga jadi tricky juga nantinya buat Arne Slot, dan ini sesuatu yang tentunya lasting yang dia pengen punya di dalam locker room dia kan, dalam suasana latihan dia. Kalau misalnya Isak bergabung, apakah Isak akan juga mulai dengan tingkah-tingkah lainnya pada saat yang tadi lu bilang kan, bersaing dengan Ekitike misalnya, masalah kayak gitu. Apakah ada janji-janji kepada Ekitike sebagai pemain yang sempat diminati banyak tim termasuk United dan beberapa tim besar Eropa lainnya? Apakah ada janji dari Slot dan manajemen bahwa lo main guy gue di lini serang, tapi tiba-tiba 3 hari kemudian Isak yang menurut mereka available ini bisa di approach? Ini menjadi keadaan yang juga akan tricky ya untuk man management skills dari Slot diuji. Tapi tetap kalau Isak bisa datang, gue tetap berpikir bahwa dominasi akan bisa dilakukan oleh Liverpool, tidak hanya di Premier League tapi akan berbahaya di Champions League juga. Ya apapun itu, best of luck lah ya buat Isak, apapun yang terbaik buat dia. Dan next adalah Arsenal. Pasti gatel banget gitu pengen nyela Arteta, ini musim terakhir dia kali. Cuman kalau ngelihat golnya Gyökeres kemarin,
Keren banget sih, Di. Ya, ya. Tapi apakah Arteta akan menurunkan egonya untuk menyesuaikan tactical approach-nya untuk bisa memberikan penampilan dari Gyökeres menjadi maksimal, masih patut kita nanti ya, karena ini juga butuh waktu yang nggak cepat lah untuk Gyökeres untuk bisa nyaman dengan sistem, dengan pattern yang terus dimainkan oleh Mikel dan Arsenal. Juga mungkin dicari jalan tengahnya bagaimana untuk bisa membuat sang pemain di lini serang ini lebih optimal lagi. Dan sempat ada struggle, dan anehnya adalah season belum dimulai sudah dikatakan Gyökeres flop oleh beberapa pengamat bahkan. Dan ini menurut gue konyol ya, karena the real deal is the Premier League nanti ketika kick off menghadapi Manchester United. Satu opening game yang akan sangat menarik. Gue sih menyangka akan terjadi hasil imbang, tapi gue akan percaya bahwa Gyökeres gradually akan menjadi pemain yang penting di sistem dari Mikel. Mikel punya satu kesempatan untuk membangun sistem yang sangat tepat bagi Gyökeres, dan gue yakin akan ada perbaikan dari segi goal scoring capabilities dari Arsenal. Tapi apakah itu cukup untuk membawa mereka menjadi kampiun? Gue merasa belum. Wow. Yeah. Although Arteta dibantu oleh Gabi Ainse. Yeah. Yang akan memberikan experience winning mentality dan physicality di training ground jelas terlihat. Kemarin gue juga sempat ngobrol sama Jover, sama Ainse, sama Arteta, dan gue memberikan satu masukan bahwa kalau ada Gabi Ainse lo tenang aja, dan Arteta sudah tahu betul kan atribut apa yang dia tawarkan, dan ini membuat situasi di lapangan latihan pun begitu luar biasa kompetitif. Ainse bisa menabrakkan dirinya ke Gabriel Magalhaes, menantang Magalhaes untuk bisa lebih menguatkan lagi physical capabilities-nya. Jadi akan ada upgrade dari penampilan Arsenal dari segi physicality. Mereka juga akan sangat di center lah bagaimana kemampuan para pemain untuk mengantisipasi set play ketika defensively. Offensively one of the best, tapi defensively banyak tanda tanya. Ini yang coba dirubah dengan mungkin menghadirkan Ainse untuk membantu ya tim ini untuk bisa one step closer. Tapi apakah cukup? Ini gue masih gak yakin ya, karena kan gue melihat mungkin masih 2 players short lah untuk Arsenal bisa menjadi juara dan melengsarkan Liverpool yang juga bersiap lebih baik lagi kan dari musim lalu. Ya, semua pasti ada plus minus ya. Kalau Liverpool kan gue katakan statistically mereka buruknya itu di pertahanan. Kita setuju dengan center half. Sementara kalau statistically juga sebenarnya Arsenal itu menurut gue salah satu yang membuat mereka tuh gagal adalah mereka tidak bisa mengkonversi peluang dalam hal open play ya, goal scoring capability-nya dia. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang walaupun hanya 1 game, tapi balik lagi kalau Gyökeres mempunyai sejarah juga dalam hal yang memang itu penyerang cukup conversion goalnya, goal rate-nya juga luar biasa. Jadi menarik untuk melihat bagaimana Arsenal, karena other than that, defense gue bilang jauh lebih bagus dari Liverpool. Ya kan, set play juga lebih tajam dari semua tim yang ada di Premier League. Jover ya. Betul. Nah ini juga menarik sering melihat Arsenal. Tapi next Manchester City gue agak sedikit surprise karena ini mungkin untuk pertama kalinya ini mungkin prediksi yang paling rendah sejak Pep Guardiola megang Manchester City. Bahkan dari first season lebih rendah ini. Lebih rendah, ini paling rendah, ini paling buruk nih. Bahkan kalau dibandingkan musim lalu aja dia tuh benar-benar clear favorite untuk win, to win it all. Kalau nggak ada accidents along the way. Nah ini gimana menurut City? Masih tetap bisa nyodok lagi nggak sih ke 1 atau 2? Potentially ya, tapi tentunya Super Computer juga melihat proses rebuild yang nggak mudah ya buat Pep dan juga Man City. Tapi apakah mereka bergerak dari Januari ini cukup dengan signings yang mereka lakukan? Sepertinya untuk memperbaiki keadaan tidak lagi sejauh seperti gap di musim lalu. Tentunya gue yakin akan ada pemangkasan gap dari Man City. Apalagi ada Marmoush di sana yang sudah memberikan penampilan yang luar biasa, impressive. Gue melihat Pep juga sudah memberikan percayaan kepada Echeverri, walaupun ada suara-suara bahwa Echeverri akan di-loan. Ada Roma yang juga tertarik untuk mendapatkan jasa dari dirinya, tapi gue melihat juga dengan Rodri yang cederanya kembali ada masalah dari segi recovery, mungkin tidak akan tampil hingga nanti di break September. Ini juga menjadi keadaan yang kurang optimal, tapi Nico ada di sana, Nico Gonzalez. Ini menjadi pemain yang akan berperan juga luar biasa. Ada juga Tierney Reinders yang akan tampil di lapangan tengah. Tapi gue mungkin cukup setuju ini dengan City yang akan finish mungkin ada di peringkat ketiga. Akan cukup sulit untuk menggeser Arsenal di peringkat kedua.
Ya, oke. Kali ini sih gue setuju ya. Kalau gue setuju cuma satu sih sebenarnya dari semua ini. Arsenal kayaknya 2 lagi. dan City akan mendapatkan gangguan dari Chelsea, gue setuju juga ini. Tapi Newcastle yang sepertinya akan terlempar ya dari persaingan di European spots ini. Nah, ini gue agree lagi sebenarnya. Kalau gue malah berharap ya, berharap. Dan kalau yang lo bilang itu tadi bener ya dengan Baleba. Manchester United sebenarnya. Yeah. Tapi Chelsea gue expect sih Number 3 lah. Walaupun gue pengen juara. Kali ini gue jebalan Chelsea. Aston Villa, I don't know. Ya memang tim Aston yang Villa sama Newcastle ya, punya beberapa kendala di window kali ini, apalagi mereka nggak berlaga di Champions League. Yang menjadi magnet kan Champions League-nya itu di musim lalu, dan ini keadaan di mana potentially Oli Watkins juga masih punya peluang untuk pindah bahkan ke Newcastle United atau ke tim lainnya. Ini juga menjadi keadaan yang cukup mengganggu bagi Unai Emery, apalagi juga ada pergerakan dari Emi Martinez yang sempat mengarah menuju Manchester United, tapi dalam segi permanent basis tidak mungkin diambil dengan price yang ditawarkan 40 million pounds. Justru United akan berpindah mungkin ke Gigio Donnarumma yang harganya 24 juta pound ya. Kembali itu juga bisa menjadi upgrade buat United ya kalau pastilah kalau dari segi itu Gigio ya. Donnarumma. Cuman ya balik lagi sih mungkin kalau dari sosok pelatih banyak yang meragukan Chelsea ya. Apakah termasuk gue. termasuk lo ya? Apalagi overthinkingnya Enzo Maresca mirip dengan Pep sebenarnya. Tapi sindrom ini terjadi di putaran kedua, yang biasanya ada drop dari penampilan. Bahkan Cole Palmer juga struggle ketika dia dipindah posisinya, padahal nyaman di first half of the season. Di Leicester City sebelumnya di Championship Division juga sama, ada drop off yang sangat jauh. Hampir Leicester yang nyaman terganggu untuk bisa promosi. Ini yang harus bisa dirubah dari Enzo Maresca terhadap dirinya sendiri, untuk lebih juga mempercayai sistem yang sudah berfungsi. Memang akan ada perlawanan dari tim-tim yang bisa membaca, tapi tentunya tidak boleh dirubah secara frontal dan drastis ya, yang membuat para pemain sendiri tidak nyaman untuk berlaga di lapangan. Tapi sudah ada penyelesaiannya, dan gue berharap sih nggak akan ada lagi perubahan posisi untuk pemain-pemain seperti Cole Palmer misalnya, yang sangat-sangat penting ya. Tapi kehilangan Levi Colwill juga menjadi satu keadaan yang nggak nyaman dengan cedera ACL yang dialami di training. Walaupun ada jatuh ya. Jadon Hato udah dari gabung. Ajax ya. Tapi dia masih tentunya kalau menurut gue belum di level bahkan Levi Colwill. Nah sebenarnya kalau nebak Big Six ini mah lebih gampang lah ya. Sebenarnya pertanyaan gue kalau itu adalah dari Big Six ini masing-masing pelatih ini. Siapa yang kira-kira bakal dipecat di tengah musim nih? Lebih dahulu dipecat. Itu sih pertanyaan gue. Lebih dahulu mungkin nggak dipecat. Tambah 1 deh. 7. Amorim. Eddie Howe. Eddie Howe. Kalau kondisinya apa? Isak cabut. Isak cabut, Newcastle akan ada kendala untuk bisa menutup gap yang Tapi sangat gue rasa he's a very good coach Of loh. course, he's a good coach. Kenapa harus dia yang jadi korbannya? Newcastle United is a big team harusnya. Dan kegagalan dari Eddie Howe, kegagalan dari manajemen untuk bisa menggait para pengganti dengan cepat, ini menjadi masalah. Elanga memang datang untuk menggantikan Callum Wilson, itu oke. Tapi kalau kehilangan pemain seperti Isak, Gordon juga agak aiming towards the exit door, tapi mungkin nggak jadi. Keadaan yang behind the scenes sebenarnya Eddie Howe harus bekerja keras, dan ini menjadi season yang sama dengan Mikel Arteta, challenging untuk Eddie Howe. Dan kalau dalam 10-12 game Newcastle tidak ada di posisi top 8, maka cukup terancam lah posisi dari Eddie Howe. Tapi plot twistnya adalah Leeds United. Maksudnya? Karena gue yakin Farke tidak akan berakhir di Leeds United. Seperti biasa. Oke. Tapi Leeds gue anggap adalah sebagai tim promosi yang akan terhindar dari degradasi langsung. Dan kalau domino efek dari misalnya Eddie Howe dipecat Newcastle dan dia mendapatkan pekerjaan di Leeds United menggantikan Farke, ini akan menjadi potensi yang luar biasa. Walaupun ini outside chance ya, karena Which is ini kan next slide terakhir gua. Bottom 3 prediction. Dan lu udah langsung sebut ya. Ini gimana menurut lu tim ini? Sunderland, mereka dengan memasukkan pemain-pemain baru yang juga jumlahnya cukup banyak, gue
terkadang agak nggak setuju dengan perubahan-perubahan yang terlalu Drastis, seperti ini. Memang Dreyfus punya ambisi lah sebagai owner muda, sangat muda bahkan under 40 dengan Coach Brie yang juga ketika di Lorient bahkan degradasi, tapi dia dipercaya untuk bisa membina tim muda. Kalau kita nonton di Netflix kan Sunderland selalu gagal untuk bisa promosi bahkan susah payah gitu kan dari League One, dari Championship Division, tapi kemudian dengan datangnya sang pelatih dari Prancis ini merubah situasinya, mempercayai para pemain muda dan mendatangkan para pemain yang juga dari Lorient dan dari Ligue 2. Ini juga begitu positif buat Sunderland. Tapi gue mungkin melihat dari 3 tim ini yang promosi, Scott Parker juga akan kesulitan karena he only knows one system to play. Ini terkadang juga nggak akan nggak ada adjustment, baik, nggak ada adjustment. Sudah kita lihat juga di tim-tim sebelumnya. Setuju sih. Mungkin satu tim lagi yang akan ikut serta dengan Sunderland dan Burnley adalah tadi yang gue katakan Keith Andrews dan Brentford. Dan Keith Andrews gue juga nggak yakin akan bertahan hingga akhir musim dengan kehilangan pemain sekelas Mbeumo, Norgard yang digantikan oleh Jordan Henderson. Come on, he's past his due date lah. Henderson bukan lagi pemain yang bisa tampil di level Premier League untuk solid sebagai pemain utama di lapangan tengah. Experience oke, tapi kan experience Norgard juga oke. Kemudian Norgard masih punya begitu banyak talenta lainnya yang akan dipergunakan dirinya untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri di Arsenal justru. Dan penggantinya bukanlah Henderson lah kalau gua sebagai Keith Andrews yang membutuhkan amunisi baru. Apalagi juga Flaken hilang ke Leverkusen. Ini serang mereka potensi kehilangan 2 pemain terbaiknya dalam diri Mbeumo ke Manchester United, Wissa mungkin ke Newcastle atau tim lainnya di Saudi. Jadi sangat-sangat challenging. Sayang sekali tim yang sudah dibangun dengan luar biasa, they had their good run dengan Thomas Frank-nya dan di asuhan Keith Andrews yang merupakan sebelumnya adalah pelatih set piece. Gue nggak bisa percaya bahwa Keith Andrews bisa memberikan yang terbaik untuk Brentford. Aneh juga sih. Kalau mereka ambil keputusan dari left field untuk mendatangkan Thomas Frank yang merupakan pelatih tim junior Denmark dengan under 17-nya, dengan under 20-nya, gue ngerti gitu. Dan Thomas Frank juga memakai jasa para pemain Denmark yang sangat kental di Brentford gitu, dan tahu bahwa ini adalah tim kecil di West London yang coba untuk bersaing dengan your Chelsea, your Fulham juga, dan mereka bisa. Dan dia players coach juga sih. Cepat, dan dia adalah coach yang bisa meningkatkan kualitas pemainnya, dan itu terbukti lah. Dan ini adalah satu keadaan di mana mungkin Andrews terlalu cepat untuk mengambil tugas ini, dan gue yakin sepertinya Brentford akan bersama dengan Sunderland dan Burnley untuk degradasi. Apakah ada poin yang lebih rendah dari Derby County? Ini juga bisa terjadi di musim ini. Wah, dalam tim Brentford sayangnya. Brentford lagi ya. Oke, nah ini last slide, tapi ini yang paling pasti ditunggu semua orang dari opening. So, ini bukan Big Six. Ini opening. Menurut lo upset opening week? Iya. Sementara sambil gue koreksi ya, Bos. Upset opening week. Opening week. Berarti kita bicara tentang match Liverpool, Bournemouth, Aston Villa, Newcastle. You pick lah mana yang menurut lo ini ada upset. Manchester United, Arsenal. Manchester United, Arsenal mungkin akan disappointing untuk beberapa pecinta sepak bola Liga Inggris karena mungkin akan ada permainan yang safe dari kedua tim ini karena mereka masih coba reconstruct. Ini bisa jadi goalless sih. Ini bisa draw. Gue nggak berharap draw yang 0-0, tapi gue berpikir mungkin ada over expectation dari kedua sides, dari fans United dan juga Arsenal. Bahkan Šeško dan Gyökeres mungkin juga belum tentu sebagai starter, tapi Gyökeres mungkin akan lebih siap ya untuk langsung main. Gue berpikir itu draw dan nggak high scoring. Apakah itu upset? Ya mungkin bisa ya, karena kan orang menganggap bahwa ini adalah clear, mungkin 5 or 7 goal thriller akan terjadi. Tapi gue nggak merasa demikian karena it's the start of the season, tampil safe, draw, it's not the end of the world, and you fight another day buat Manchester United dan Arsenal. Kalau gue melihat potential upset, justru gue akan melihat ke game Wolves Man City. Wow. John Arias yang juga tampil sensasional di Club World Cup. Ini pemain yang mungkin belum bisa dicermati dengan baik, tapi pemain yang begitu lincah, efektif dan berbahaya gitu kan. Gua mungkin melihat situasinya karena City kalau di Molineux juga
kerap kali mendapatkan ujian ya, bahkan 2 musim yang lalu mereka juga kalah dengan penampilan Pedro Neto yang luar biasa kala itu di Molineux. Gue melihat ini juga kesempatan bagi Wolves di opening day untuk bisa mungkin a statement bisa dibuat di Molineux dengan mengalahkan City dengan skor tipis. Ini akan memberikan rasa shock juga untuk Premier League gitu dengan potensi ini, walaupun City akan recover dan mereka akan tadi tetap finish di posisi top 3 gitu, tapi gue melihat ini sebagai potential banana skin dengan Vitor Pereira yang luar biasa menyulap Wolves di putaran kedua juga kan. Gue melihat di situ ada potensi. Selebihnya mungkin Aston Villa Newcastle, kalau Villa yang menang tentunya bukan sebuah hal yang mengherankan ya dengan keadaan yang ada sekarang development dari Newcastle, walaupun Newcastle mungkin punya ambisi untuk take the draw di game tersebut di Villa Park. Nah, selebihnya sepertinya nggak akan terlalu ada banyak kejutan lah. Di Milos Kerkez Derby di Anfield, gue nggak melihat Bournemouth punya potensi untuk bisa mengambil hasil imbang, walaupun Liverpool juga akan unggul tidak nyaman ya, hanya tipis-tipis saja lah. Gue malah ngeri Chelsea sih gagal ngari ini. Oh, derby. Itu seru itu. Derby London, opening match week. Crystal Palace punya momentum memenangkan Community Shield, tapi gue nggak bilang kalah, tapi kayak gagal menang. Ya, bisa jadi. Tapi gue masih percaya Chelsea akan take care of business di Stamford Bridge. Oke, nice to hear that. Oke, thank you ya. Sama-sama.